Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Musamayadi, BP 191-152-2009. Di sini saya akan membahas tentang jawaban dari soal UAS Matematika Diskrit. Soal nomor 1 yaitu jelaskan proses induksi matematik berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Sebelumnya, mari kita membahas sedikit tentang induksi matematika. Induksi matematika yaitu suatu teknik untuk membuktikan suatu pertanyaan matematika yang diberikan dalam bentuk bilangan asli, apakah itu benar, pernyataan tersebut apakah benar atau salah. Nah, induksi matematika itu sendiri memiliki prinsip, yaitu untuk membuktikan bahwa pernyataan itu benar, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, Pn adalah benar di mana n sama dengan 1 atau P1 adalah benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n besar sama 1. Di sini saya berikan contoh sebuah pernyataan matematika yaitu Sn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2 untuk bernilai benar untuk setiap n bilangan asli. Dimana jika n sama dengan 1, maka S1 bernilai 1, jika n bernilai 2, maka S2 bernilai 3, dan untuk n sama dengan 3, maka S3 bernilai 6. Maka kita akan membuktikan pernyataan matematika ini. Masih tetap sama pada pernyataan Sn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Yang pertama kita lakukan adalah membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk nilai n dasar dengan membuktikan menggunakan n sama dengan 1. Yang kedua, buktikan bahwa jika rumus tersebut benar untuk n sama dengan k, maka rumus tersebut juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, langkah pertama ini kita sebut dengan basis induksi, dan langkah kedua ini kita sebut dengan langkah induksi. Yang pertama, langkah 1 yaitu basis induksi. Kita misalkan n sama dengan k, maka pernyataan matematika tadi akan berubah menjadi SK sama dengan 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah k sama dengan k kali k tambah 1 per 2. Kita ambil n sama dengan 1 atau bisa juga k sama dengan 1, maka S1 sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 per 2, maka S1 akan bernilai 1. Pernyataan tersebut benar. Selanjutnya langkah kedua yaitu langkah induksi. Kita misalkan n sama dengan k ditambah 1, maka pernyataan matematika tadi berubah menjadi S k tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah k ditambah k tambah 1. Maka kita substitusikan k tambah 1 tadi, k tambah 1 dikali k tambah 1 per 1 per 2 dikali k tambah 1 dikali k tambah 2 per 2. Atau kita bisa juga mencarinya dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah k ditambah k tambah 1. Sebagaimana yang kita dapat tadi, 1 tambah 2 tambah 3 ditambah K merupakan bentuk dari PK, di mana persamaannya yaitu K dikali K tambah 1 per 2 ditambah K tambah 1, kita samakan penyebutnya, maka menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2. Kesimpulan yang kita dapat yaitu SK ditambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Maka pernyataan tersebut juga benar. Nah, lalu apa hubungannya induksi matematika dengan efek domino? Seperti yang kita ketahui, saat kita menjatuhkan satu balok domino, maka semua balok yang di sebelahnya pun akan ikut jatuh pula. Nah, coba kita bayangkan pada pernyataan matematika kita tadi, jika pernyataan n benar, maka pernyataan n tambah 1 juga benar. Dan lalu n tambah 2 juga benar, sehingga seterusnya. Seperti gambar efek domino ini, jika S1 benar, maka S2 juga benar, S3 juga benar, dan seterusnya. Sama dengan kasus tadi, jika SK benar, maka SK tambah 1 juga benar, SK tambah 2 juga benar, dan seterusnya. Oleh karena itu, induksi matematika juga dapat diumpamakan seperti efek domino. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, yaitu pertanyaannya berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 6 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar dari 4. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita mengenal dulu beberapa graf khusus, yaitu pertama graf lengkap atau complete graph, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn.
Yang kedua yaitu graf lingkaran, yaitu di mana graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Dan yang ketiga yaitu graf teratur atau regular graph, di mana graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, kita kembali kepada soal tadi. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana? Dapat dilihat dalam soal yaitu ciri khas dari graf yang dimaksud yaitu tiap simpul berderajat sama. Maka sesuai dengan ciri graf teratur, di mana n sama dengan jumlah untuk n sama dengan jumlah simpul, e sama dengan jumlah sisi, dan r sebagai derajat simpul. Rumusnya yaitu untuk jumlah sisi yaitu sama dengan n dikali r per 2. Karena kita di sini ingin mencari jumlah simpul, maka rumus n sama dengan 2 dikali e per r. Nah, 16 buah di sini nih sebagai jumlah sisi atau e, dan besar sama 4 di sini akan berfungsi sebagai derajat simpul atau r. Pertama kita substitusikan dulu untuk r sama dengan 4, maka jumlah simpulnya sama dengan 2 dikali e-nya 16 per 4 sama dengan 8. Selanjutnya untuk r sama dengan 8, jumlah simpulnya yaitu n sama dengan 2 dikali 16 per 8 sama dengan 4. Untuk r sama dengan 8 yaitu tidak mungkin untuk membuat graf sederhana. Untuk r sama dengan 16, jumlah simpulnya n sama dengan 2 kali 16 per 16 sama dengan 2. Maka jumlah simpul 2 juga tidak mungkin membuat graf sederhana. Maka kesimpulannya, jumlah simpul yang dapat dibuat yaitu 8 simpul sebagai maksimum dan minimum. Soal ketiga yaitu jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Baiklah, fungsi rekursif yaitu sebuah fungsi yang dikatakan rekursif jika fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nah, fungsi rekursif ini disusun sebagai dua bagian dasar, yaitu yang pertama basis. Basis merupakan bagian yang tidak berisi nilai yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini sekaligus menghentikan definisi rekursif dan memberikan nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Yang kedua yaitu recurrence, bagian yang mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Nah, contohnya di sini ada fungsi fn sama 1, n sama dengan 0, dan n kali fn kurang 1, n besar dari 0. Nah, untuk yang pernyataan di atas merupakan basis, dan untuk pernyataan di bawah merupakan recurrence. Nah, di sini kita akan mencari nilai f4, di mana kita menggunakan recurrence dulu yaitu n kali fn kurang 1. Yaitu langkah pertama, f4 sama dengan n-nya kan 4 sama dengan 4 dikali n dikurang 1 yaitu f3, maka akan berlanjut f3 sama dengan 3 dikali f2, berlanjut sebagai f2 sama dengan 2 dikali f1, dan hingga mencapai f0, di mana nilai n sama dengan 0 yaitu 1. Jika pada basis kelima, kalian dapat melihat bahwa f0 bernilai 1. Jika dibalik dari tahap 5 ke tahap 1, maka akan menjadi seperti ini. Menjadi faktorial yaitu 0 faktorial sama dengan 1. Pada tahap keempat 1 faktorial 1 dikali 0 faktorial yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Pada tahap ketiga 2 faktorial dan seterusnya. Maka akan didapat nilai f4 sama dengan 24. Nah, contoh lainnya disediakan pernyataan yaitu fungsi fn sama dengan 3 dan 2 f kali n kurang 1 ditambah 4 n sama dengan 0 n besar dari 0, yang di atas sebagai basis, yang di bawah sebagai recurrence. Soalnya itu tentukan f4. Nah, penyelesaiannya yaitu f4 sama dengan 2 kali f3 ditambah 4 seperti pernyataan ini, yaitu 2 dikali fn kurang 1, n-nya dimana n-nya 4, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 4. Nah, selanjutnya f3 kita jabarkan lagi menjadi 2 f2 ditambah 4. Selanjutnya kita jabarkan lagi f2 menjadi 2 f1 ditambah 4. Kita jabarkan lagi f1 menjadi 2 f0 ditambah 4. Sehingga sudah mendapatkan, jika kita sudah mendapatkan f0 di mana n sama dengan 0 bernilai 3, maka kita substitusikan lagi 2 dikali 3 ditambah 4, substitusikan sehingga kita mendapat nilainya 108. Atau dengan cara mudahnya kita dapat mencari dengan dimulai dari f0 bernilai 3, selanjutnya f1 di mana f1 tersebut sama dengan 2 dikali f0 ditambah 4, kita substitusikan f0 yang bernilai 3 tadi, dapatlah hasilnya 10 dan seterusnya hingga f4 di mana 2 kali f3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 52 ditambah 4 sama dengan 108. Nah, dengan beberapa penjelasan langkah tadi, kita dapat melihat bagaimana fungsi rekursif memiliki dua ciri khas. Yaitu pertama,
Fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Nah, kondisi ini harus dibuktikan akan tercapai. Jika kondisi ini tidak tercapai, maka bisa jadi algoritma yang kita jalankan tersebut adalah tidak benar. Yang kedua, yaitu fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Nah, hal ini sangat penting karena tujuan utama dari rekursif ialah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah kecil. Nah, sekian dari pembahasan soal UAS Matematika Distrik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.